Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reddy Muntafar dengan NIM 2507050028. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interpreter dan compiler. Interpreter adalah program yang menerjemahkan kode program baris per baris saat dijalankan, sehingga lebih mudah menemukan error, tetapi proses eksekusinya lebih lambat. Contoh bahasa yang menggunakan interpreter adalah Python dan JavaScript. Interpreter cocok digunakan untuk pengembangan cepat karena programmer dapat langsung menjalankan dan menguji kode. Sedangkan compiler adalah yang menerjemahkan seluruh kode program sekaligus menjadi file executable sebelum dijalankan, sehingga program dapat berjalan lebih cepat. Contoh bahasa yang menggunakan compiler adalah C dan C++. Compiler lebih cocok digunakan untuk program besar karena performanya lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data adalah klasifikasi yang memberitahu komputer bagaimana cara menginterpretasikan dan mengelola suatu nilai. Tipe data sangat penting karena digunakan untuk menentukan jenis data yang disimpan dalam variabel. Pemilihan tipe data yang tepat dapat memengaruhi penggunaan memori, performa program, dan mengurangi potensi kesalahan atau bug. Selain itu, penggunaan tipe data yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan bug atau kesalahan program, misalnya saat data angka dicampur dengan teks. Oleh karena itu, pemilihan tipe data yang tepat sangat penting agar program lebih efisien, cepat, dan mudah dikembangkan. Contohnya integer digunakan untuk angka bulat seperti umur, string digunakan untuk teks seperti nama, boolean digunakan untuk nilai benar atau salah, dan float digunakan untuk angka desimal. Jika programmer selalu menggunakan tipe data yang paling besar seperti double untuk semua angka atau string untuk semua data, maka penggunaan memori menjadi lebih boros dan performa pun bisa menjadi lebih lambat. Selanjutnya terdapat variabel dan tipe data. Variabel itu adalah sebuah wadah atau memori penyimpanan sementara di dalam memori komputer yang digunakan menyimpan data atau informasi. Variabel adalah kotaknya, tipe data adalah syarat isinya, dan nilai adalah barang di dalamnya. Di sini terdapat 5 variabel. Yang pertama, variabel pertama adalah nama buku yang menggunakan tipe data string karena data yang disimpan berupa teks atau nama buku. Tipe string dipilih karena dapat menyimpan huruf dan karakter, berbeda dengan integer yang hanya digunakan untuk angka. Sedangkan variabel kedua, harga yang menggunakan tipe data float karena harga barang dapat memiliki nilai desimal. Tipe data float dipilih karena lebih sesuai untuk perhitungan harga dibandingkan integer yang hanya dapat menyimpan angka bulat. Selanjutnya, variabel yang ketiga yaitu jumlah beli yang juga menggunakan tipe data integer karena digunakan untuk menyimpan jumlah pembelian buku dalam bentuk angka bulat. Tipe data integer dipilih karena lebih sesuai dan lebih efisien dibanding float yang digunakan untuk angka desimal. Selanjutnya, variabel keempat, total bayar yang menggunakan tipe data float karena hasil perhitungan pembayaran dapat berupa angka desimal, terutama jika terdapat diskon. Tipe data float dipilih karena lebih sesuai dibandingkan integer yang hanya dapat menyimpan angka bulat. Lalu variabel yang kelima, member yang menggunakan tipe data boolean karena hanya memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Apakah pelanggan merupakan member atau bukan. Tipe data boolean dipilih karena lebih sederhana
dan lebih efisien dibandingkan tipe data lain untuk menentukan status pelanggan, member atau bukan. Selanjutnya di sini flowchart dan phase to code. Flowchart adalah diagram atau bagan yang digunakan untuk menggambarkan alur suatu program menggunakan simbol-simbol tertentu. Flowchart lebih mudah dipahami karena bersifat visual dan cocok digunakan untuk memilih alur program secara keseluruhan. Sedangkan phase to code adalah penulisan langkah-langkah program menggunakan bahasa sederhana yang menyerupai kode program. Phase to code phase to code lebih mudah dan lebih cepat ditulis dibandingkan flowchart. Kelebihan flowchart yaitu kelebihan flowchart yaitu lebih jelas dalam menggambarkan proses program, tetapi pembuatannya memerlukan waktu lebih lama. Sedangkan phase to code lebih praktis dan mudah dibuat, namun kurang menarik secara visual. Jadi flowchart cocok digunakan untuk menjelaskan alur program secara visual. Sedangkan page the code cocok digunakan untuk merancang logika program dengan cepat sebelum membuat kode program. Jadi flowchart menentukan diskon berdasarkan total belanja. Di sini si pengguna menginput total belanja yang dimana total belanjanya lebih besar daripada 200.000, yang dimana dia akan mendapatkan diskon sebanyak 15%. Namun jika dia belanja di bawah 200.000 tapi di atas 100.000, maka dia juga akan mendapatkan diskon. Namun dia mendapatkan diskonnya hanya 10%. Sedangkan jika dia belanja di bawah 100.000, maka si pelanggan tidak akan mendapatkan diskon. Dia harus membayar dengan harga aslinya. Dan sistem langsung akan menampilkan total bayar terhadap si pelanggan. Selanjutnya tentang penggunaan if, else, dan switch case. Dari sisi kode, if else lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai kondisi yang kompleks, seperti perbandingan nilai dan penggabungan beberapa kondisi. Namun, jika kondisi terlalu banyak, kode menjadi panjang dan sulit dibaca. Sedangkan switch case lebih rapi dan mudah dipahami ketika digunakan untuk banyak pilihan dengan nilai tetap. Seperti menu pilihan angka, struktur switch case membuat kode terlihat lebih sederhana dibandingkan if else yang panjang. Dari sisi performa, switch case pada beberapa bahasa pemrograman dapat berjalan lebih cepat karena program langsung memilih case yang sesuai. Sedangkan if else memeriksa kondisi satu persatu hingga menemukan kondisi yang benar. Namun, switch case memiliki keterbatasan karena tidak dapat digunakan untuk kondisi yang kompleks seperti perbandingan lebih besar atau lebih kecil. Oleh karena itu, if else lebih cocok digunakan untuk logika yang kompleks, sedangkan switch case lebih cocok untuk pilihan sederhana dengan banyak opsi. Selanjutnya, perulangan for dan will. Perulangan for lebih cocok digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui sejak awal. Contohnya seperti menampilkan angka 1 sampai 10, mencetak daftar nama atau melakukan proses yang jumlah pengulangannya sudah ditentukan. Dari sisi kode, for lebih ringkas dan mudah dibaca untuk perulangan tertentu. Sedangkan will lebih fleksibel untuk kondisi yang tidak pasti. Namun, well juga lebih berisiko menyebabkan infinite loop jika kondisi penghentiannya yang dibuat dengan benar, yang tidak dibuat dengan benar. Sedangkan perulangan well lebih cocok digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui dan bergantung pada kondisi tertentu. Contohnya seperti proses login yang akan terus meminta password selama passwordnya dimasukkan tapi salah. Selanjutnya infinite loop. Infinite loop adalah perulangan
yang terus berjalan tanpa henti, walaupun sering dianggap sebagai kesalahan program. Dalam beberapa kondisi, infinite loop memang sengaja digunakan karena program harus berjalan terus-menerus. Contohnya pada server, sistem monitoring, dan game online. Server menggunakan infinite loop untuk terus menerima permintaan dari pengguna. Sistem monitoring menggunakan infinite loop agar dapat memantau kondisi sistem secara terus-menerus. Sedangkan pada game, infinite loop digunakan agar permainan tetap berjalan dan terus memperbarui tampilan layar. Namun, penggunaan infinite loop harus tetap dikontrol dengan baik agar tidak menyebabkan penggunaan CPU dan memori menjadi berlebihan. Oleh karena itu, programmer biasanya menambahkan peraturan seperti delay, sleep, atau kondisi tertentu untuk menjaga performa program tetap stabil. Jadi di sini adalah dia merasakan tugas yang mendalam. Jadi sebelumnya saya akan membuat data ini menjadi saya 2,5 jadi for A ini adalah yang mewakili ini terdapat di gambar meter bagian data dan satu. Satu ini menunjukkan langkah maju ke depan. Dan di sini terdapat satu. Satu ini adalah langkah mundur. Menunjukkan langkah mundur. Dan langsung saya print akan mengurutkan dari angka yang kecil hingga terbesar. Oke, langsung saja kita print. Nah, di sini terbukti bahwasanya data akan berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini dari 1 hingga 8. Kenapa 8? Karena data saya ini terdapat 9 angka. Jadi, batas ini, batas ini berhenti sebelum angka 9. Berarti berhenti sebelum angka 9, itu 8. Sekian tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga butuh belajar. Bila itu saya. Assalamualaikum.